Selain duo Hendra Kurniawan dan juga Agus Nurpatria, sebelumnya Pengadilan Negeri Jakarta Selatan telah memutus vonis kepada 4 terdakwa perintangan penyidikan lainnya, yakni Arif Rahman Arifin, Cuk Putranto, Baikuni Wibowo, dan juga Irfan Widianto. Setelah sepekan berlalunya persidangan perintangan penyidikan, keempatnya diketahui belum melakukan upaya banding ke Pengadilan Negeri Jakarta Selatan atas putusan majelis hakim. Majelis Hakim Pengadilan Jakarta Selatan telah menjatuhkan hukuman pidana kepada 4 terdakwa perintangan penyidikan tewasnya Brigadir Nofriansah Yosua Huta Barat, yakni Arif Rahman Arifin, Baikuni Wibowo, Cuk Putranto, dan Irfan Widianto. Keempatnya memiliki peran masing-masing dan dijatuhi hukuman yang beragam. Arif Rahman Arifin yang dijatuhi hukuman pidana selama 10 bulan atas keterlibatannya dalam merusak laptop milik Baikuni yang berisi rekaman DVR CCTV di lingkungan rumah Verdi Sambo. Kemudian Baikuni Wibowo yang dijatuhi hukuman pidana penjara selama 1 tahun atas keterlibatannya sebagai orang yang pertama kali mengakses DVR CCTV secara ilegal, yang mana kemudian rekaman DVR itulah yang menjadi bukti krusial keterlibatan Verdi Sambo dalam pembunuhan Yosua. Menyatakan terdakwa Arif Rahman Arifin SIKMH terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana dengan sengaja dan melawan hukum dengan cara apapun merusak suatu informasi elektronik milik publik yang dilakukan secara bersama-sama. Menjatuhkan pidana kepada terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara selama 10 bulan. Terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana tanpa hak atau melawan hukum, melakukan tindakan apapun yang berakibat terganggunya sistem elektronik dan atau mengakibatkan sistem elektronik menjadi tidak bekerja sebenarnya mestinya secara bersama-sama. 2. Menjatuhkan pidana pada terdakwa Baikuni Wibowo SIK oleh karena itu dan pidana penjara selama 1 tahun. Senin lalu terdakwa Arif Rahman Arifin dan Baikuni Wibowo melalui kuasa hukumnya telah mengirimkan pernyataan tidak mengajukan banding ke Pengadilan Negeri Jakarta Selatan. Kedua terdakwa perintangan penyidikan tersebut menerima putusan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Jakarta Selatan atas nasib hukum keduanya. Jadi hari Senin kemarin, tepatnya hari Senin itu tanggal berapa berarti kemarin tuh? 27 Februari ya. Tanggal 27 Februari itu klien kami sudah mengirimkan surat resmi ke pengadilan lewat kepaniteraan ya, yang pada pokoknya adalah menyatakan tidak mengajukan upaya hukum banding. Dengan begitu, mohon agar pernyataan ini dapat dipahami, dimaklumi, dan diterima dengan baik oleh semua pihak. Selanjutnya, semoga Tuhan Yang Maha Esa memberikan kekuatan untuk menjalani hukuman yang telah diputuskan kepada kami. Gitu. Nah, itu yang menjadi pertimbangan yang kemudian kami tuangkan di dalam surat pernyataan tidak banding itu. Selain menghadapi proses hukum di Pengadilan Negeri Jakarta Selatan, Arif Rahman Arifin dan Baikuni Wibowo kini juga tengah menghadapi proses banding atas putusan Komisi Kode Etik Polri yang menghentikan keduanya dengan tidak hormat dari instansi Polri. Lantaran Pengadilan Negeri Jakarta Selatan menjatuhi hukuman di bawah 2 tahun terhadap keduanya. Besar harapan Arif Rahman Arifin dan Baikuni untuk dapat kembali ke instansi kepolisian. Jadi upaya banding kan masih berjalan ya. Upaya banding atas putusan etik sudah jalan juga, dan pernyataan bandingnya itu sudah disampaikan melalui kuasa hukumnya mereka gitu ya, yang dari kepolisian itu juga dimasukkan. Nah, itu kita menunggu hasil banding tersebut gitu. Terbesar harapan kami bahwa banding kami diterima lalu diterbitkan SCAP yang intinya adalah mengembalikan klien kami untuk kembali ke kepolisian. Ya, kalau saya melihatnya memang apa yang diputuskan terhadap klien kami memang memenuhi persyaratan itu gitu untuk kebijakan diambil menerima kembali gitu. Jadi bahwa yang 2 orang klien kami memang masih layak untuk kembali ke kepolisian. Kalau dilihat juga dalam putusan hakim gitu ya, dengan pertimbangannya baik Uni maupun Arif memang memiliki prestasi yang itu ditunjukkan lewat beberapa piagam penghargaan yang diterima oleh baik Uni maupun Arif Rahman. Itu bahkan juga kami cantumkan di dalam bukti kami ya, dalam pembelaan
bahwa bagaimana kinerja daripada klien kami selama bekerja. Putusan hakim kan juga hal yang meringankan itu kan salah satunya karena prestasi juga, mereka punya prestasi di kepolisian. Dan di dalam Perpol 722 juga memang itu ada pada atau PP 1 2003 itu disebutkan memang itu ada di dalam kebijaksanaan daripada pimpinan untuk tetap mempertahankan yang bersangkutan di dalam Polri. Dan ini besar harapan kami kan kebijakannya bahwa sepanjang putusan pidananya itu di bawah 2 tahun, maka bisa kembali. Itu ada di keputusan pimpinan ya, kebijakan pimpinan. Kalau kita baca dalam ketentuan Perpol 722 juga di dalam Perkapolri yang berkaitan dengan hal tersebut. Sementara sang Adi Makayasa Irfan Widianto yang hingga kini belum menjalani sidang etik dari Komisi Etik Polri. Ia juga dijatuhi hukuman pidana 10 bulan penjara atas keterlibatannya mengganti DVR CCTV dari pos pengamanan Kompleks Polri Duren 3. Sebelumnya dalam pledoinya Irfan menyebut, keputusan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Jakarta Selatan menjadi penentu nasib karirnya di instansi kepolisian. 1. Terdakwa Irfan Widianto SH SIK terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana atau melawan hukum, melakukan tindak apapun yang berganggunya sistem elektronik dan atau mengakibatkan sistem elektronik menjadi tidak bekerja sebagaimana mestinya secara bersama-sama sebagaimana pertama primer. 2. Menjatuhkan pidana pada terdakwa Irfan Widianto SH SIK. Oleh karena itu dengan pidana penjara selama 10 bulan dan denda sejumlah 10 juta rupiah dengan ketentuan apabila denda tersebut tidak dibayar oleh terdakwa akan diganti dengan pidana kurungan selama 3 bulan. Sementara Cuk Putranto yang dijatuhi hukuman pidana selama 1 tahun sesuai putusan persidangan sempat menyatakan pikir-pikir. Bahwa ya faktanya sidang saat ini putusannya seperti ini, kami akan nanti pikir-pikir dulu apakah langkah hukum selanjutnya, apakah kami akan melanjutkan ke tingkat yang lebih tinggi atau kita terima, nanti kita lihat juga. Meski penasihat hukumnya belum mengajukan banding atas putusan Pengadilan Negeri Jakarta Selatan, setidaknya ada tenggang waktu selama 7 hari untuk mengajukan banding sejak putusan dibacakan. Namun apabila dalam kurun waktu 7 hari terpidana tidak mengajukan banding, maka putusan Pengadilan Negeri Jakarta Selatan tersebut dinilai ingkrah atau memiliki kekuatan hukum tetap. Sementara berdasarkan informasi yang kami terima dari Humas Pengadilan Negeri Jakarta Selatan, per Jumat 3 Maret 2023, 4 dari 6 terdakwa perintangan penyidikan tidak mengajukan banding atas putusan Pengadilan Negeri Jakarta Selatan. Mimpi indah karir moncer di instansi kepolisian pun kini kabur. Akibat relasi kuasa dan juga ketidakmampuan para perwira kepolisian ini menolak perintah sang jenderal. Meski sebagian dari terdakwa sudah diberhentikan dari instansi kepolisian, namun bagi sang Adi Makayasa masih ada secercah harapan untuk dapat bergabung ke instansi kepolisian. Meskipun peluang dari secercah harapan tersebut sangat kecil. Fediska Ananda, Adini Anissa, Kompas TV, Jakarta.